Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah SWT. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Bahkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Jangan lupa subscribe, like, and share. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah SAW, hilang keberkahan hidupmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Ahli bait itu seperti Quran yang rapuh. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang rapuh. Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasul tahu apa yang dia lakukan, karena Nabi dapat wahyu, Nabi terbuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu, diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat, kata Nabi. Ku minum ya Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Ja'far Sadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Sakaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Attas, dan salah satunya adalah bin Syihab.
dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad bin Rizik. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya, cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut. Mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah SAW. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajud tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal laila, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekal wahai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan Rasulullah. Aku pernah mencintai zuriat. Sallu ala Nabi. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu.
Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu cabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibuli, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fakta biru ya Allah. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya, Pak. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah, soal nanti dalam dialog, pemerintah inginnya apa dari umat? Sampaikan. Apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama? Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga yang kita bicara. Ya kan, yang namanya dialog kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara. Kalau dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya, saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog?
Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul? Betul? Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan, ayo sama-sama kita perbaiki. Nah, baiklah, sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat, saudara, tadi penutup daripada ceramah Kiai Haji Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad alaihi wasallam. Yang nanya ini orangnya punya jabatan tinggi. Saya tanya, Bapak bikin pilkada nggak? Oh ada. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar kan? Kalau Bapak menghargai nggak bikin pilkada, kita juga menghargai nggak bikin reuni. Tapi karena Bapak udah putuskan bikin pilkada, kita bikin reuni bahkan lebih gede dari pilkada Bapak. Takbir.